الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa beri kepada kita nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat hidayah dan taufik, sehingga kita dalam waktu yang mulia ini antara maghrib dan isya di tempat yang mulia, yaitu satu rumah dari rumah-rumah Allah Ta'ala, berkumpul bersama dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Dan ini semata-mata bukan karena kemampuan kita, tapi semuanya adalah kehendak dan kekuatan dari Allah Ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil azim. Tetapi nikmat-nikmat tersebut tidak diberikan oleh Allah kepada kita kecuali untuk menguji kita. Sehingga dalam hal ini semua nikmat yang sudah diberikan oleh Allah itu nanti pasti akan dihisab, akan ditanyakan. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Dan sungguh kalian akan diminta tanggung jawab pada hari tersebut akan setiap kenikmatan. Minta harta, sebagian Allah kasih, sebagian tidak dikasih. Tapi yang dikasih itu ujian, gitu ya. Minta istri sama, istri adalah ujian. Arti ujian di sini, kalau kita tidak mengemban amanah itu dengan baik, maka dia adalah orang yang menjadi musuh kita nanti di hari pembalasan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Sesungguhnya di antara pasangan kalian serta anak kalian ada yang nanti jadi musuh kalian di akhirat. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Artinya berhati-hatilah di dalam mengurangi amanah, di dalam tidak mengemban titipan Allah tersebut. Hati-hati, karena anak dan istri adalah titipan. Kalau tidak kita arahkan kepada yang baik, tidak kita berikan rezeki yang halal, maka bisa jadi bumerang nanti di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, telah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu tentang hal-hal yang bersifat sholat sunnah. Dan telah kita bahas sholat sunnah itu secara garis besar ada 3. Ada sholat sunnah yang punya waktu khusus, ada sholat sunnah yang punya sebab khusus, dan ada sholat sunnah yang gak punya sebab, gak punya waktu. Nah, sekarang akan kita bahas tentang hukum
sesuatu yang ditinggalkan di dalam sholat. Disebutkan al-matruk fi sholat thalatha. Sesuatu yang ditinggalkan dalam sholat itu ada 3 macam. Ada kalanya meninggalkan rukun, ada kalanya meninggalkan sunnah amaah, dan ada kalanya meninggalkan sunnah hayat. Nah, meninggalkan rukun, orang yang meninggalkan rukun itu kalau sengaja, dia sengaja, hukumnya batal sholatnya. Sengaja gak Fatihah, sengaja tidak rukun, sengaja tidak tahiyat akhir, sengaja gak takbir ihram, batal sholatnya. Kalau dia sengaja batal. Kalau lupa bagaimana? Meninggalkan rukun tapi lupa, maka dilihat kapan ingatnya. Kalau ingatnya habis salam, dan waktu antara ingat dengan salam itu nggak terlalu jauh, nggak terlalu lama. Habis baca Sallallahu ke salam, ingat tadi di rakaat kedua dia belum rukuk semua, ingat, maka harus dia kembali berdiri bertakbir nambah 1 rakaat, bukan takbir ihram, tapi takbir berdiri untuk nambah 1 rakaat. Kalau ingatnya antara ingat sampai salam, salam sampai ingat, itu tidak lama, masanya tak lama. Tapi kalau lama, ya habis doa, belum mengamini doa imam, baru ingat ya, iya tadi saya ada yang kurang. Nah seperti ini wajib ngulang sholatnya. Jadi bukan berarti terus ya sudah berlalu, yang penting kan sudah salah, nggak bisa. Karena yang dia tinggalkan rukun. Kalau dengan rukun ini tidak ada tidak ada tawar-menawar lagi, harus dia ulangi lagi sholatnya. Kenapa? Karena jarak antara salam dengan ingat lumayan panjang. Apalagi sampai rumah baru ingat. Ini kalau sudah ingatnya setelah salam. Kalau ingatnya ketika dalam sholat, waktu sholat ingat dia, maka dilihat. Kalau dia ingatnya itu di waktu mengerjakan rukun yang lupa tadi, contohnya dia ingat gak Fatihah, ingatnya waktu pas baca Fatihah. Jadi rakaat pertama gak baca, tahu-tahu rakaat kedua pas baca Fatihah dulu. Ini kayaknya baru pertama saya Fatihah. Yang tadi gak baca tadi saya. Gak baca tadi. Yang seperti ini berarti rakaat yang tadi, yang sekarang ini rakaat pertama. Yang tadi rakaat yang gak ada Fatihahnya dianggap gak sah. Jadi orang yang ini walaupun dia rakaat kedua, tapi hakikatnya pertama. Artinya gak ada tahiyat awal. Tahiyat awal. Ini bagi orang yang sholat sendirian atau jadi imam. Jadi jadi imam. Ya. Itu seperti itu kasusnya. Nah kalau dia ingatnya bukan belum nyampe ke rukun yang lupa tadi, dia lupa belum Fatihah, lupa. Ingatnya waktu sujud. Sujud pertama ingat, iya saya belum Fatihah ya. Maka wajib dia menyusul rukun yang lupa tadi. Wajib dia berdiri, langsung berdiri baca Fatihah. Dan dianggap sia-sia rukunnya, itidarnya dianggap sia-sia. Alias wajib diulang lagi itu rukunnya. Dia sujud, ingat belum Fatihah, langsung berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca surat, rukuk lagi, itidal lagi, sujud lagi. Ya, itu untuk orang yang lupa. Jadi tetap bagi siapa? Bagi orang yang sholat sendirian atau imam. Tapi kalau seorang makmum ini lupa gak Fatihah, mungkin saking merdunya suara imam gak kebaca Fatihahnya, saking enaknya. Ya, tahu-tahu sudah nyampe itidal ingat
ya Allah belum Fatihah tadi. Apakah boleh dia kembali ke Fatihah? Tidak boleh, karena dia terikat sholat dengan imam. Dia wajib ikutin imam. Terus kayak apa Ustaz? Nambah 1 rakaat setelah imam salam. Setelah imam salam dia wajib nambah 1 rakaat. Kalau dia ikut dari awal, kalau dia sudah masbuk, ya tambah lagi rakaatnya, itu aja. Makanya nambah lagi. Cuman ini yang repot kalau imam. Imam silahnya lupa, tapi jangan yang lupa Fatihah ini. Seumpama imamnya saking banyak masalahnya sampai nggak baca Fatihah itu. Jadi waktu imam tidak ingat dulu Fatihah. Ini sholat zuhur asar ya. Kalau sholat subuh nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Ini zuhur asar, saking ngelamunnya itu. Baca surat, baca Fatihahnya nggak dibaca. Nah, waktu itu tidak dia ingat, langsung dia baca Fatihah. Ya. Imam nunggu rukuk, mau nunggu rukuk nih. Kalau yang Allahu Akbar rukuk, padahal kata makmum harusnya sujud. Makmum harusnya sujud. Terus kayak apa makmum ini? Dia apakah ikut rukuk, apa langsung sujud? Sementara kamu dulu ini di tasbih itu, subhanallah, tetap sami Allah lagi dari sami Allah lagi. Nah, kayak apa hukumnya? Ngikut imam. Ya, kita husnudon, jangan langsung kita pisah dari imam, nggak usah ikuti aja imam. Karena kita husnudon mungkin dia lupa Fatihah kayaknya. Ya. Tapi sangat minim ya, jarang sekali imam itu yang lupa, itu jarang. Kenapa? Karena biasanya orang itu lebih fokus ketika diperhatikan. Pas diperhatikan pasti fokus. Contoh ya, sampean pas ada acara besar, duduk di belakang, santai nggak fokus sampean, mau megang HP santai. Pas di panggung tidak ada orang banyak, gak enak, mau HP-an gak enak dia, jadi kayak musuh itu kan mantu sudah itu. Kenapa? Diperhatikan. Kalau orang diperhatikan itu dia fokus. Imam demikian, dipantau satu-satu kampung, satu masjid yang mantau dia. Kamu nggak mau dia fokus. Walaupun itu tandanya kurang ikhlas, ya, itu tandanya kurang ikhlas, tapi tidak apa-apa lah daripada nggak sah sholat kan. Nah, terus kemudian apa namanya? Ini untuk yang lupa rukun. Terus bagi yang ragu kayak apa? Ustaz, saya nggak lupa, cuma ragu. Ragu sudah ngerjakan apa enggak ya? Ini beda ya. Kalau lupa dia sudah pasti lupa tadi. Ingat tuh tadi saya nggak kerjakan. Ragu enggak, ragu saya yakin nggak kerjakan, yakin. Ini ragu ya. Nah kalau ragu ngerjakan rukun itu habis salah. Habis salah dia ragu, ya itu tidak pengaruh, gak masalah, kecuali 2 takbir ihram sama salam. Kalau dia habis salah nih, subhanallah, dia nanya, tadi saya takbir ihram apa anda ya? Nah, ya seperti ini wajib pulang, wajib pulang. Kalau dia ragu sudah rukuk ya, nah itu gak masalah. Kalau habis salah selesai. Keraguan itu tidak sampai mempengaruhi sahnya sholat. Tapi kalau ragunya di takbir ihram, jadi saya takbir apa dari waktu sholatnya, ini bermasalah. Wajib dia pulang sholat. Atau dia ragu di salam. Kalau di salam tinggal salam aja sudah. Assalamualaikum, salam lagi. Walaupun dia sudah tasbih, subhanallah, dia ragu. Tadi belum salah kayaknya saya, langsung salah. Assalamualaikum, selama dia belum hadas. Kalau hadas ya pulang lagi Pak, ya. Ini belum hadas, tidak apa-apa dia langsung salah. Dan waktunya itu dekat, antara salah dengan ragu itu dekat. Nah kemudian kalau ragunya di dalam sholat, ya, waktu imam mau rukuk
dia ragu, tadi sudah pakai apa belum saya ini. Nah, yang seperti ini harus membacanya kembali, harus membacanya kembali. Ya, jadi waktu imam mau rukuk dia baru ini tadi sampai apa ya? Ragu saya, itu harus ulang Fatihah. Pas ulang Fatihah baru Ar-Rahmanir Rahim imam rukuk. Ya nggak usah, nggak boleh ikuti imam, harus Anda terus ke Fatihah. Ya usah imamnya sudah itidal nih, belum selesai Fatihah, belum lanjut Fatihah. Dimaafkan sampai imam sujud kedua. Maksudnya sujud kedua Anda belum selesai Fatihah, pilihannya cuma dua. Pertama, niat pisah dari imam, mufarokoh. Yang kedua, Anda ngikutin imam bila berdiri. Sudah, berarti rokat yang tadi nggak dianggap sudah. Nambah lagi nanti habis imam salam. Ya, itu dalam kasus yang ragu seperti itu. Tapi kalau imam ragu jarang ya, karena imam itu kalau salah langsung ditegur, langsung subhanallah. Itu kalau fi'li. Kalau yang qauli, kalau yang qauli nggak ngerti makmum yang baca apa enggak. Contoh tahiyat atau sholawat tahiyat makmum nggak paham. Ya. Jadi seperti ini apa namanya hal-hal yang sepele seperti ini sering terjadi di masyarakat yang perlu kita bimbing dalam hal itu. Terus yang kedua, orang yang meninggalkan sunnah apa? Sunnah artinya adalah sunnah yang jika ditinggalkan disunahkan sujud sahwi. Sunahkan sujud sahwi. Sahwi itu apa Ustaz? Sujud 2 kali setelah tahiyat sebelum salam, dipisah dengan duduk sebentar dan tumanina tanpa ada bacaan, nggak ada bacaan khusus. Duduknya itu nggak ada bacaan, tapi sujudnya ada bacaan. Ya. Nah, ini sunnah nggak wajib. Apa saja itu sunnah apa itu? Ya, pertama adalah tahiyat awal. Kemudian sholawat kepada Nabi di tahiyat awal. Ya. Kemudian kunut. Kemudian sholawat pada Nabi di kunut. Artinya ada orang kunut tapi gak banyak sholawat kepada Nabi, sunnah sujud sahwi. Dia sampai astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, langsung sujud. Gak baca Sallallahu alaihi Muhammad, gak baca itu sujud sahwi. Tapi tentunya wajib apa sunnah? Sunnah. Sahwi itu gak ada yang wajib, sunnah. Ya. Nah, kemudian membaca sholawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir. Di tahiyat dia baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum, langsung salam. Yang seperti ini sudah ketinggalan tahiyat sujud sahwinya. Cuma ulama mengatakan boleh bagi yang sujud sahwi setelah salam itu dibolehkan, tapi salam lagi. Oh iya tadi saya belum itu sahwi, tidak apa-apa. Cuman salam lagi. Artinya kalau seumpama habis sujud sahwi itu belum salam dia batal, maka batal sholat dari awal. Coba dia nggak sujud sahwi, aman, sudah salah. Baru dia sujud sahwi terus batal, buang angin seumpama, ya batal dari takbir sudah, wajib ngulang dia. Ya. Nah, sujud sahwi ini, ya, sunnah apa itu ya? Sunnah apa seperti tahiyat awal, kemudian kunut. Itu sunnah yang jika imam melakukan wajib makmum ikut. Jadi ada sunnah-sunnah itu kalau imam melakukan makmum wajib ikut.
Kebanyakan sunnah itu nggak wajib makmum ikut. Contoh, imam angkat tangan untuk rukuk, kamu nggak wajib ikutin angkat tangan. Imam baca tasbih untuk rukuk, kamu nggak wajib baca tasbih. Ya. Imam baca iftitah, nggak wajib kamu baca iftitah. Ya. Kebanyakan. Tapi ada sunnah-sunnah yang kalau imam mengerjakan wajib kamu ikut. Di antaranya apa? Tahiyat awal. Kalau ini sunnah. Tapi kalau imam tahiyat awal kamu tidak ikut, batal. Terus dia tidak mau ikut, langsung berdiri aja, capek-capekin. Bila langsung berdiri, imam tahiyat awal dia berdiri, batal. Ya. Atau kebalikannya, imam nggak tahiyat awal, makmumnya tahiyat awal. Wah, imam ini harusnya dia tahiyat awal. Sudah imam berdiri tasbih, subhanallah. Orang yang dia meninggalkan sunnah, kemudian sudah di posisi wajib, nggak boleh kembali lagi ke sunnah. Ya. Ini aslinya tahiyat awal nih. Berdiri dia, Allahu Akbar, tegak. Oh iya, lupa saya, harusnya tahiyat awal. Duduk nggak boleh apa? Duduk dia Ustaz, ini imamnya sudah berdiri tegak, makmumnya tahiyat awal semua, di tasbih, subhanallah. Nurut imamnya, duduk, batal imamnya. Yang salah yang tasbih juga, kan udah ngerti imam berdiri tegak, kenapa di tasbih lagi? Ya. Kalau imam itu sebelum tegak di tasbih sudah, tapi imamnya nggak tegak, ya sudah, makmum ikut tegak, nggak bisa dia untuk ditanya awal. Karena sudah menjadi suatu kaidah, seseorang yang sudah di posisi rukun tidak boleh kembali ke sunnah. Ya, orang yang sudah sujud sempurna, 7 anggotanya nempel, ingat ini waktunya kunut, tidak boleh kembali ke kunut. Dari sini tasbihnya makmum itu harus yang lebih. Karena itulah yang berhak bertasbih itu belakang imam. Karena dia yang mengerti. Bila imam nggak tasbih, yang paling pojok belakang tasbih. Subhanallah. Tapi apa tasbih? Yang repot ya. Dan kalau tasbih itu cukup satu. Sebab kalau kebanyakan nanti tidak khidmah lagi itu. Tidak khidmah lagi di dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Ya, sehingga dalam hal ini kalau sudah lihat posisi imam di rukun, jangan ditasbih, ikutin aja. Toh nanti imam ngerti juga dia sujud sahwi. Ya. Nah kemudian, tapi ada pengecualian. Apa itu? Contoh, imam kalau tidak kunut, imam nggak kunut, makmum boleh kunut. Imamnya tidak kunut, makmum boleh kunut. Boleh. Tidak wajib ikutin nggak kunut. Tapi kalau imam kunut, wajib makmum ikut kunut. Artinya apa? Nggak boleh makmum langsung sujud aja. Imamnya Allahumma hdina fiman hadait. Ini makmum tidak mau saya sujud aja, batal ya. Minimal dia ikut berdiri walaupun tidak baca amin. Minimal dia ikut berdiri. Kalau dia sujud sementara imamnya kunut, batal. Dia harus menunggu imam selesai. Tapi kalau dibalik, imamnya enggak kunut, makmum masih disunahkan kunut. Tapi dengan syarat jangan sampai ketinggalan 2 rukun. Ya. Artinya kalau sudah imam ini mau duduk dan 2 sujud, dia langsung sujud. Terus ya apa Ustaz? Ya cari yang paling pendek. Kunut itu tidak harus pakai kalimat yang dari Nabi. Tidak harus. Intinya rukunnya kunut, rukunnya ya itu cuma 3. Pujian, doa, sholawat pada Nabi. Nah, ya.
contoh yang sering kita baca itu Allahumma hdina fiman hadait, itu doa. Ya. Sampai innaka tahdi wa la yuhda 'alaik, itu pujian. Pujian itu. Wa innahu la yadhillu man walaitu wa yusman 'alaik, itu pujian. Ya. Baru sholawat, sholawat Muhammad ya. Sholawat. Dari sini kalau kita mau yang paling simpel ya. Pujian dulu. Untuk ya Rahman, pujian. Wahai Zat yang Maha Penyayang. Doa irhamna, sholawat Muhammad, dapat sudah, dapat pahala kurut. Irhamna ya Rahman, sholawat Muhammad, sujud. Bahkan bisa sujud berbareng imam. Kalau cuma segitu aja kurutnya, ya. Paling simpel, dapat pahala kurut. Karena imamnya gak kurut, makmum sunnah kurut. Ya. Kemudian kalau kita membahas tentang sujud sahwi, sahwi itu wajib di dalam sholat menurut Syafi'i. Kalau mazhab Maliki boleh di luar sholat, artinya setelah salam. Mazhab Maliki. Ya, kalau mazhab Syafi'i harus di dalam sholat. Ketika orang itu sudah salam, tapi dia lupa pengen kunut, baru keinget habis salam, sunnah kunut. Habis kunut salam lagi, boleh. Cuman kalau di masyarakat yang belum paham itu nggak usah diamalkan. Nanti repot, sudah salam kunut lagi, saya sujud lagi. Dia sujud apa? Habis biarkan aja, nggak usah diamalkan dulu. Cuman kalau lihat demikian, kita tidak melarangnya, karena memang ada yang mengatakan itu boleh. Ya. Nah, sujud sahwi ini penyebabnya ada beberapa. Kesimpulannya itu mengerjakan yang dilarang atau meninggalkan yang diharuskan, meninggalkan yang diperintahkan. Penyebabnya itu bedanya. Contoh, memindah rukun qauli, lupa, harusnya nggak boleh itu. Waktu berdiri baca tahiyat, saking ngantuknya ingin selesai at-tahiyat itu waktu berdiri harusnya Fatihah, ya, dia baca at-tahiyat. Ya seperti ini kalau sengaja batal, kalau sengaja batal, tapi kalau nggak sengaja tidak batal sujud sahwi. Jadi intinya itu mengerjakan sesuatu yang kalau sengaja batal, tapi dia lupa. Contoh, makan sedikit, sisa makanannya ketelan. Itu kalau sengaja batal, tapi dia lupa, dia nggak sengaja, dia lupa, maka sah sholatnya cuma sujud sahwi. Sah sholatnya tapi sujud sahwi. Ya. Atau contoh gerak banyak, lupa tapi kalau sengaja batal, ini lupa, maka tidak apa-apa, sah sholat cuma sujud sahwi. Itu mayukilu anhu as-sholat. Dia melakukan sesuatu dengan lupa, tapi kalau sengaja dia batal. Kalau sengaja batal, kalau dia lupa dia nggak batal, cuma sunnah sujud sahwi. Ya. Terus yang kedua, penyebab sujud sahwi itu ketika meninggalkan meninggalkan sunnah apa, mau itu lupa atau sengaja. Lupa atau sengaja, yang penting dia nggak melakukan sunnah apa, sunnah sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, dia ragu akan jumlah rakaat 3 apa 4, maka wajib dia milih yang yakin. Apa itu paling sedikit? Kalau dia ragu di 3 apa 4 ya, wajib dia milih 3, nggak boleh milih 4. Nah, ketika dia milih 3, ini kayaknya masih 3 ini, belum 4 isya sholatnya.
maka dia habis salam, sebelum salam dia sujud sahwi. Dan ciri orang sujud sahwi sunnahnya duduk tahiyat akhirnya bukan tawarruk tapi iftirosh, kayak duduk tahiyat awal. Jadi kalau mau tahu imamnya ini semua sujud sahwi apa ada, lihat cara duduknya. Kalau duduknya imam itu tahiyat akhir, berarti ini ada sujud sahwi ini. Tapi kalau dia duduknya tahiyat awal, sujud sahwi di sini. Siap-siap aja. Nah itu. Karena menjadi tidak wajib dan tidak bisa ditasbih imam gara-gara sujud sahwi. Jadi kalau salah tasbih subhanallah, kalau itu tasbih kalau selesai sudah sholat itu tasbih. Nanti tasbihnya subhanallah yang 3 kali itu tasbihnya. Nah kemudian sumpama imam ini ragu 3 atau 4, dan dia tadi kan kita bilang dia harus pilih di 3. Cuman hakikatnya ini keempat sudah harusnya dia tahiyat akhir, tapi karena dia bingung dia berdiri. Nah makmum terbagi 2, ada yang bingung juga ikut imamnya ada yang fokus dari awal udah ini kelima ini harusnya tahiyat akhir, tasbih dia subhanallah. Makmum lebih yakin apa yang dia pegang, imamnya enggak. Saya yakin saya ini 3, tetap berdiri, gak pengaruh tasbihnya makmum. Ini kayak apa nih? Apakah imam wajib ikuti tasbih makmum apa enggak? Jadi yang repot di situ ya. Dilihat kalau seumpama yang nggak ikut berdiri itu dirasa imam kayak lebih banyaknya nggak berdiri, kayaknya saya tuh yang berdiri, maka dia ngambil pendapat makmum kembali dulu. Tapi kalau yang dilihat kayaknya banyak itu yang berdiri, berarti yang tasbihnya tidak diangkat, dia boleh ke situ, boleh berdiri. Cuma untuk makmum yang ngerti ini kelima nggak boleh berdiri juga, nggak boleh berdiri. Kalau dia berdiri dalam keadaan yakin ini kelima, batal sholat dia. Ini batal karena dia berdiri ke rakaat kelima, sadar dia batal. Yang nggak sadar ikut ngelamun juga aman sholatnya, nggak apa-apa. Maksud ikut tuh repot apa? Beruntungnya ngelamun di situ ya, ngelamun itu ada beruntungnya, nggak batal sholatnya. Repot lagi. Cuma dalam hal ini dikatakan apa namanya untuk makmum masbuk dia ini kurang satu. Pas imam berdiri apakah dia boleh ikut? Dia juga saya kurang 1 Pak. Saya ngerti ini kelima, ini saya kurang 1. Boleh apa tidak? Kata ulama nggak boleh. Kenapa? Karena imam ini dalam keadaan salah. Anda kalau mau nambah harus mufaroqah. Ketika Anda bermakmum dengan makmum yang Anda tahu sholatnya batal, enggak sah. Karena syaratnya berjamaah itu tidak boleh bermakmum dengan imam yang makmum tahu ini batal sholat dia. Kenapa batal? Karena makmum yakin ini rakaat kelima ini enggak sah isinya. Karena itulah makmum yang masuk tadi enggak boleh ngikutin imam rakaat kelima walaupun dia keempat. Untuk dia keempat, tapi untuk imam kelima enggak boleh. Terus ya kau saja niat mufaroqah. Nawaitul mufaroqah anil imam, di hati niat saya niat bisa dari imam. Oke seperti itu salatnya sah. Ya. Tapi dengan syarat enggak boleh dia nunggu imam rukuk baru rukuk, enggak boleh. Karena orang kalau enggak ada niat makmuman enggak boleh ngikut. Kalau kebetulan enggak apa-apa. Pas dia mau rukuk, ia rukuk duluan, tidak masalah. Tapi kalau dia selesai sholat, kenapa nggak rukuk? Kalau imam rukuk baru saya rukuk, nggak boleh. Mau dia nggak lihat makmuman, ya. Nah itu dalam patokannya. Terus kemudian dikatakan bahwasanya walaupun penyebab
penyebab sujud sahwi itu banyak. Contoh, dia gak tahiyat awal, dia gak kunut, dia juga ragu, tetap sujud sahwinya 2 kali aja, bukan didobel, bukan. Sama kayak mandi wajib, ya sudah junub, ya apalagi hubungan badan, meninggal lagi, maka mandinya cukup sekali, kasihan yang meninggal. Istilahnya itu tidak meninggal lah, dua umpama itu dan junub hubungan maka mandinya cukup sekali, bukan 2 kali mandi, walaupun penyebab mandinya lebih dari 1. Ya. Itu sama dengan tadi, walaupun penyebab sujud sahwi itu lebih dari 1, tetap sujud sahwinya itu 2 kali. Pernah terjadi kasus di daerah kita, ya, imamnya sujud sahwi sekali, sujud sahwi langsung assalamualaikum. Ini kayak apa ini? Ya, apa makmumnya Ustaz? Ikut salam apa nambah lagi? Nambah lagi. Kalau dia ngerti ini kurang, ikut salam batal. Kenapa? Karena main-main, sujud main-main nggak boleh. Namanya sujud sahwi itu 2 kali, harus 2 kali. Kalau enggak ya enggak sekali ya. Kalau enggak sekali. Cuma di dalam masalah sujud sahwi, kalau imam sujud sahwi, makmum wajib ikut sujud. Walaupun makmum nggak tahu, nggak ngerti ini imam salah di mana, saya nggak tahu. Sudah sampai jangan sok tahu sujud ada sudah. Ya ada pinter, saya nggak mau sujud, saya nggak tahu sebabnya apa. Kadang ada seperti itu. Ya, kadang-kadang imam sahwi ada sebagian yang nggak ikut. Kenapa? Saya nggak tahu imam salah apa. Lo urusan nggak tahu, jangan diurus. Yang penting imam sujud ikut sujud. Nah, ini repot lagi. Nah, walaupun dia baru ikut pas imam tahiyat akhir, tahiyat akhir dia baru takbir Allahu Akbar. Walaupun seperti itu imam sujud ikut sujud. Ya. Dan kalau imam nggak sujud, tapi makmum ngerti imam ini ada yang kurang, tadi dia nggak kunut imamnya, bolehkah makmum itu sujud sahwi untuk kesalahan imam? Ulama mengatakan boleh, dengan syarat waktu imam nggak kunut dia sudah jadi makmum. Tapi dia ngerti imam nggak kunut, cuman waktu ikut imam, waktu imam tahiyat akhir. Nah ini nggak bisa dia untuk sujud sahwi untuk imam. Kenapa? Waktu imam salah nggak kunut itu dia belum jadi makmum, nggak boleh dia sujud sahwi karena sahwinya imam, nggak bisa. Ya itu patokannya di sini. Sebagai paripurna majelis ya kurang 4 menit lah untuk yang bertanya, sudah katanya. Ada pernah kejadian pada waktu sholat tarawih itu di antara salah satu ada 1 rakaat, tetapi setelah sudah salam terakhir sudah bubar kayaknya tadi kurang 1 gimana ya kita nanti tidak menambah ya. Untuk orang yang tadi sunnah dia ngulang lagi 2 rakaat, nambah lagi 2 rakaat ya agar jangkep jumlahnya. Gak wajib karena istilahnya ya sudah yang batal. Cuma tadi kalau dia kurang 1 rakaat berarti dia masuk. Ya. Artinya kita bersama-sama itu karena terawih itu kadang-kadang sambil ngantuk juga, imamnya 1 rakaat ikut 1 rakaat semua, tapi pas pada waktu selesai semuanya baru ingat pada tegur rasanya ada 1 rakaat tadi yang gitu. Oh gitu. Iya. Kalau seperti itu ingatkan imam, ingatkan, tidak apa-apa. Nanti syarat langsung imam, kalau sudah tahu maka dia langsung takbir lagi, nambah 1, nggak perlu ulang dari awal. Kalau untuk sholat sunat biasa, kita lupanya itu pas kita berdiri, baru kita sudah mau ketiga, apakah kita turun? Kedua, setelah kita baca Al-Fatihah baru ingat, oh ini sudah ketiga, apa kita baru turun aja, apa lanjut aja Al-Fatihah?
Soal 2 rakaat. Ya, yang sunat. Kita berdiri, sudah berdiri, sudah ketiga ini apakah kita turun? Kedua, setelah kita baca Al-Fatihah setengah, baru kita ini sudah ketiga. Apa kita balik lagi turun? Apa lanjut aja Al-Fatihahnya? Wajib turun. Wajib. Karena niatnya 2. Yang kedua Ustaz, ini kalau kita misalnya jamaah qashar, kita sendiri, misalnya kita ini sudah isya tapi sholat maghrib, ternyata ada makmum di belakang ikut kita. Seperti apa itu Ustaz? Misalnya apa kita 3 rakaat dulu atau dia tunggu kita selesai, tunggu dia 4 baru kita naik lagi 2 untuk isyanya. Oh, misalnya kita mau sholat, kita ketinggalan sholat untuk maghrib, isya, maghribnya belum. Setelah kita 3 rakaat, ternyata ada imam makmum ikut. Apa kita bisa aja, apa kita 3 dulu atau gimana? Karena ada makmum tidak tahu bahwa kita maghrib ini, makmum tidak tahu. Kan waktu isya, waktu sudah masuk isya ya. Karena kita di makmum tidak isya, baru kita maghrib. Jadi waktu sampai sholat maghrib dia sudah takbir ikut belakang. Iya betul. Yang seperti itu sah tidak masalah, tidak apa-apa. Ya, dan dalam hal ini kita nggak perlu ngasih tahu dia, karena cara sholatnya itu sama walaupun beda rakaat. Sama juga kalau imamnya qashar, makmumnya tamat 4, sah nggak? Yang nggak sah itu kalau makmumnya qashar, imamnya 4, nggak sah. Karena itulah orang yang mau qashar cari imam yang qashar juga. Bahkan harus janjian sampai qashar apa enggak nih? Karena qashar kan nggak wajib. Oke, saya qashar ya sudah, saya ikut qashar. Tapi kalau sama-sama musafir, tahu-tahu imamnya sudah takbir tanpa dia ngerti, ini imam qashar apa 4 nih, nggak ngerti dia, kayak apa Ustaz? Saya ngikutnya ini, maka boleh dia berniat dengan menggantung. Saya niat sholat fardu isya qashar kalau imam qashar, tamat kalau imam tamat. Ya, yang seperti itu sah. Menggantungkan niat itu sah di waktu qashar. Boleh kali. Alhamdulillah, insyaallah apa yang kita bahas semoga bermanfaat ya. Ternyata datang insyaallah kita bahas tentang sholat berjamaah, sholat berjamaah. Al-Fatihah bila dia Allah fi al-qulub yusbu yusbu qulub tauhid al-qulub ahwal wal-aqwal wal-af'al bijayyi wal bilal sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil qula halalan darima wa akhila atqiya ulama. نحظى بالخير وكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون واخر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.